Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali boleh bisa kembali berjumpa di kesempatan ini. Dan dalam perenungan kita kali ini, saya memberi tema Allah yang merancang. Dalam Yesaya pasal 55 di ayat yang ke-8, dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita menemukan bahwa hari-hari ini kehidupan kita semakin sulit. Kita melihat keberadaan kita menemukan kondisi hidup kita tidak mengalami kondisi yang baik. Mungkin kita dalam keadaan yang sakit sehari-hari, atau mungkin kita lagi mengalami keluarga yang berantakan, atau mungkin saja kita melihat anak-anak kita bertumbuh tidak sesuai dengan harapan kita. Kondisi-kondisi ini sering membuat mata rohani kita menjadi kabur. Dan kita sepertinya melihat bahwa di depan sana kabutnya begitu tebal. Kabutnya begitu tebal dan kita tidak menemukan jalan. Kita mencoba untuk menggapai-gapai, siapa tahu kita bisa menemukan pertolongan. Tetapi kita tidak kunjung menemukan pertolongan itu. Kita sepertinya berjalan sendiri. Kita menemukan area hidup kita itu penuh dengan kegelapan. Dan kita bisa melihat juga orang-orang di sekitar kita. Begitu berat persoalan yang dialami. Tetapi di sisi lain, saudara, seberat apapun kondisi kita, setidak enak apapun hari-hari ini yang kita bisa alami, penghiburan yang akan Tuhan berikan bagi kita adalah Tuhan tidak pernah merancang kita mengalami kondisi yang akhirnya kita kehilangan harapan. Karena rancangan yang Allah berikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Rancangan yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang percaya. Penekanannya adalah rancangannya bagi orang yang percaya. Itu sering mengalami kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi dari kondisi yang tidak mengenakan, menghasilkan buah-buah kehidupan yang dimana Allah dimuliakan. Jadi kalaupun kita ada dalam kondisi yang tidak mengenakan, kita sepertinya kita melihat sesuatu di depan saya sepertinya gelap, tidak ada harapan, tidak ada jalan. Tetapi Allah merancang hidup kita itu adalah rancangan yang sempurna. Ingat baik saudara, rancangan Allah bagi kita itu rancangannya yang sempurna. Rancangan yang sempurna itu rancangan yang bagaimana? Rancangan yang sempurna itu adalah rancangan di mana menuntun saudara untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Rancangannya yang sempurna itu adalah membuat saudara mengerti arti bagaimana mengasihi Dia dengan benar. Rancangan yang sempurna itu tidak sama dengan rancangan manusia, saudara. Mengapa kita harus melihat ini dari sisi Allah? Karena kita tahu manusia kita ini sering merancang sesuatu yang salah. Rancangan manusia kita, pribadi kita bisa salah, setiap saat salah. Bisakah kita merancang sesuatu benar? Bisa saja, tetapi sering itu hanya dalam pandangan kita benar. Tetapi belum tentu juga benar dalam pandangan Allah. Tetapi kita tidak boleh pesimis dengan hal ini. Karena setiap orang yang percaya seharusnya tetap terus memandang ke depan. Mau seperti apapun kondisi kita, kita harus tetap memandang ke depan. Karena kita tahu
rancangan Allah itu adalah rancangan yang terbaik. Kalau kita flashback kembali ke belakang, Allah merancang kita itu manusia yang sempurna, di mana kehendak Allah itu diberlakukan atas kehidupan kita. Moral Allah, kesuciannya, keinginannya, harapannya itu terinstal dalam kehidupan manusia ketika manusia diciptakan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mampu lagi mencapai apa yang Allah kehendaki. Maka dengan pengorbanan Kristus kita diberikan contoh. Karena rancangan Allah yang sempurna itu menuntun saudara memiliki kehidupan sama seperti yang Kristus miliki. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Alkitab berkata, Ia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus buat kita. Supaya setiap kita yang percaya bukan hanya sekedar berkata-kata, percaya tetapi melihat Dia dan mengikuti teladannya. Setiap orang yang percaya tidak binasa. Itulah harapan kita. Pengharapan sempurna kita adalah kita memandang Kristus, kita memiliki kehidupan seperti Kristus, dan kita mengalami keselamatan. Itulah bentuk kasih Allah, kesempurnaan dalam rancangannya bagi kita. Jadi saudara, jangan kita berpikir seperti yang dunia pikirkan. Dunia menawarkan rancangan keindahan, tetapi keindahan yang semu. Kita merancang keinginan, sebenarnya banyak kita merancang yang seolah-olah sepertinya itu kehendak Tuhan, tetapi sebenarnya belum kehendak Tuhan. Karena semua yang kita rancangkan itu hanya demi kepuasan diri kita sendiri. Yang kita rancangkan adalah kehendak kita sendiri. Yang kita rancangkan adalah kemauan kita sendiri, tetapi memakai Tuhan di sana. Sedangkan kalau kita melihat rancangan yang sempurna dari Allah itu sendiri, adalah menuntun saudara hidup sesuai dengan kehendak. Makanya Tuhan izinkan banyak masalah. Tuhan izinkan banyak pergumulan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan kita menikmati segala sesuatu yang Tuhan bisa adakan dalam hidup kita. Berkat-berkat, keadaan, kecukupan-kecukupan bisa Tuhan izinkan. Itu pun menjadi bagian untuk kita bisa mengerti bahwa Allah mengasihi kita. Tuhan izinkan banyak pergumulan. Tuhan izinkan juga berkat, sukacita, damai sejahtera, supaya kita belajar mengerti bahwa rancangannya yang sempurna adalah kita bisa menikmati Dia, mengerti rencananya dan hidup dalam kehendaknya. Inilah sampai Tuhan berkata bahwa rancanganku bukanlah rancangan. Kita sering bisa kecewa dengan keadaan kita. Kita bisa menyakiti, bisa merasa tersakiti maksudnya. Dengan apa yang kita rasakan hari-hari ini. Kita merasa dihina, difitnah. Kita merasa dibully mungkin, atau kita sepertinya dikatakan orang sesat dan lain sebagainya. Tetapi itulah bagian kita yang harus kita lewati. Karena kita tahu rancangan Allah itu sempurna untuk membentuk hidup kita agar berkenan di hadapannya. Bersyukur saudara, nikmati rancangan Allah yang sempurna ini, nikmati. Sampai pada waktunya ketika Allah berkata, sudah selesai, waktunya kembali ke rumah Bapa. Jadi bertahan terus menjalani proses untuk Allah merancang hidup kita. Karena kalau Allah merancang, rancangannya sempurna bagi kita. Amin.